Warga Kerajaan Allah, selamat datang dalam online Service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Yang terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah dan bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berubah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, apa kabarnya? Saya percaya kasih Kristus selalu menyertai setiap kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk kita datang memuji menyembah nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita dengan kita membaca satu kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini yang saya ambil dari Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang baik. Pagi hari ini terimalah pujian, hormat, syukur kami yang kami naikkan hanya kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang baik. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Mari bawa korban syukur kita. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Perbuatanmu ajaib, kasihmu besar.
Akui dia. Tanmu heran, Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi kami mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akui dia hanya bagimu. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, iya nama. Sekali lagi beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Sebab sukacita Tuhan dinyatakan di tempat ini, amin. Dan seluruh bumi bersukacita oleh karena namanya yang kudus. Beri sorak-sorai buat namanya yang kudus. Berikan sebab dia yang layak, anak domba Allah yang maha tinggi. Mari kita muliakan dia. Come on. Sukacita yang melanda atas kita semuanya. Haleluya. Roh
bersorak-soraklah. Haleluya. Suka bersama. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Oh, umat Tuhan, come on. Kau yang mengubahkan surga dalam dunia, surga menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Mari kita bertepuk tangan untuk setiap bersinar di dalam Tuhan kita. Come on. Nyatakan bersama-sama. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Berkuasa, hidupku. Surga, Kau Allah berkuasa, hidupku bagimu. Menyenangkan-Mu Tuhan, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Bagi-Mu Yesus. Bagi-Mu Lord. Haleluya. Yang siap bersinar katakan tos kanan kirinya, muka belakang, engkau luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Berubahlah menurut pengertianmu, berubahlah karena pembaruan budimu, metamorfo. Ini ditunjukkan dalam kehidupan seorang raja yang gambaran raja Yesus yang kurang sempurna, itu David. Dalam 2 Samuel pasal 9, dia bertanya yang menimbulkan kegemparan, masih adakah orang tinggal daripada keluarga Saul? Aku menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara yang kasih Tuhan, kebiasaan kalau ganti dinasti, dan kita di Indonesia baru saja, yaitu saudaraku, pergantian presiden.
Tentu saja ada yang diterima, ada yang tidak dipakai. Itu selalu terjadi. Tetapi di dalam pergantian dinasti kerajaan, yang umum adalah keturunan raja harus dihabiskan sama sekali. Dan kita tahu bagaimana Laksamana Cheng Ho atau Cheng He itu bukan menyebarkan yaitu siar agama atau muhibah bisnis. Menurut keterangan kalau saya pergi ke China diberitahu sebetulnya dia mencari seorang anak raja dari keturunan raja yang dulu yang melarikan diri kemungkinan ke Kamboja atau ke Indonesia. Jadi dia kejar sampai di sini. Tetapi saudaraku, this is a new paradigm. Aku tidak menunjukkan hesed, kasih setia karena perjanjian. Karena David punya perjanjian darah dengan Jonathan. Dan kita tahu bagaimana semua keturunan daripada Saul itu habis, saudara. Terakhir kan Isboset. Masih ada karena Siba, seorang hamba daripada Mephiboset, hamba daripada Jonathan. Itu ada Mephiboset. Mephiboset itu menolak kehinaan. Kita harus punya pengharapan bahwa karena ada Roh Kudus kita bisa menolak kehinaan. Dan dia dalam keadaan lumpuh kakinya karena pada waktu melarikan diri dia terjatuh tertimpa oleh inang pengasuhnya dan kedua kakinya lumpuh. Kita tuh seperti Mephiboset yang tidak bisa menolong diri sendiri, bahkan tidak bisa melarikan diri. Tapi kita punya David di sorga, yaitu Tuhan Yesus. Nah, firman Allah mengatakan, aku menunjukkan kepadanya kasihku. Pada waktu dia bertanya, adakah di sini masih ada anak keturunan Saul? Saya percaya pada saat itu semua jenderal dan pasukan pengaman, pengawal daripada raja, mereka sudah nyandang pedangnya. Karena tujuannya biasanya raja yang lain itu membunuh sisa-sisanya. Tapi David menunjukkan ini yang namanya grace. Ini yang namanya anugerah. Hesed itu kasih karena perjanjian. Dan karena itulah kita melihat contoh yang jelas bagaimana bangsa Israel yang tercerai-berai. Itu bisa kembali ke negerinya. Karena janji Tuhan dalam Yeremia pasal 29. Aku tahu rencanaku mengenai kamu, rencana damai sejahtera. Karena itu mari kita tidak lagi berpikir agama. Kita tidak berpikir yaitu penghakiman salah benar. Tetapi terimalah kasih karunia Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan. This is the power of the covenant. Dan perjanjian kita lebih kuat. Karena darah Yesus Sang Putra itu. Karena itu ketahuilah kita Mephiboset itu. Yang akan dibawa. Yaitu diangkat anak oleh Raja Daud. Dalam hal ini King David. Tetapi kalau King David tidak bisa menyembuhkan kaki yang lumpuh itu, Raja Yesus mengangkat segala kelumpuhan dan kelemahan kita. Terimalah berkat hesed dari Tuhan Yesus. Haleluya, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan. Di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan
yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu ya Roh Kudus tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari bangkit berdiri. Siapa yang mengharapkan jamahan Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Demikianlah jiwaku Yang haus akan Tuhan akan dialiri Roh Kudus pagi ini. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan
bersyukur, haleluya. Segala kemuliaan hormat bagimu. Siapa namanya, namanya roh. Ya namanya ya namanya namanya. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Sebirala baba baba, sebirala baba sadada. Irabayano, sikiala masyanda, sikiala mananako. Irama kasih kotokonayai. Kembalikan pengharapan itu Tuhan. Berikan iman dari tempat yang maha tinggi. Karena bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. We bless you, we love you. Berbicara ke dalam hati kami. Bangkitkan kami Tuhan, hidupkan kami kembali. Revive us, oh Lord, we pray. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Mulai tadi puji-pujian sudah mengarahkan kita ada satu perkataan penting, yaitu pemulihan. Kata pemulihan. Ada satu kata penting dalam perjanjian lama, itu sub. Sub itu artinya saudaraku dikembalikan kepada originalnya. Original kita adalah sorga. Original kita adalah Allah itu sendiri. Sebab Dia yang punya rencana. Mari kita membuat manusia menurut rupa dan gambar kita. Supaya mereka apa? Berkuasa. Kata berkuasa. Amin. Lalu Allah memberkati mereka. Dijadikannya laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis ketiga. Supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, atas binatang apapun, binatang buas ataupun ternak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada satu firman Tuhan judulnya God our Restorer. Allah kita adalah Allah yang memulihkan. God our Restorer. Ada satu tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 8. Dan kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Nabi Elisa telah berbicara pada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Bahasa Inggris restored to life. Perhatikan ada kata restore di situ. Berkemaslah, bahasa aslinya bangkitlah, stand up, bangkit, kum. Dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, karena suaminya udah meninggal. Dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan YHWH Allah Israel telah mendatangkan kelaparan. Suatu hukuman, suatu koreksi buat manusia yang menyembah berhala. Yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Itu kerajaan Israel di utara yang nyembah berhala itu. Kalau kerajaan selatan adalah Yehuda. Lalu kemudian selanjutnya firman Tuhan berkata, berkemaslah perempuan itu. Arose, kum. Bukan berkemas tapi bangkit, mempersiapkan diri. Dan dilakukannya, perhatikan ini, seperti perkataan abdi Allah itu. Saudara, kalau obedience itu harus 100%, tidak boleh separuh ya. Kalau namanya taat itu taat 100%. Ia pergi bersama keluarga lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri siapa? Orang Filistin 7 tahun lamanya. Negeri orang Filistin itu di mana saudaraku? Jalur Gaza. Orang Israel tinggal di jalur Gaza. Saya bisa bayangkan itu. Tetapi itulah ketaatan. Dan setelah lewat 7 tahun itu, krisis tidak akan terus. Badai pasti. Badai pasti. Tak selamanya
mendung itu. Tapi kalau di Jakarta kelabu, saudara. Setelah lewat ke-7 tahun, pulanglah perempuan dari negeri orang Filistin. Kemudian ia mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya pada raja. Mengadukan sini berseru. Dia berseru, saudaraku. Dia naik banding. Ayat keempat, sebab apa? Kita tahu bagaimana, tadi kurang jelas, bahwa rumahnya dan ladangnya diduduki orang lain. Raja sedang berbicara pada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, coba ceritakan padaku segala perbuatan besar yang dilakukan Elisha. Saudara, kalau saya menyampaikan apapun, saya ceritakan dikerjakan oleh Tuhan. Orang tidak mau dengar tentang saya, tapi orang mau dengar apa yang Tuhan lakukan. He has done great things. Haleluya. He has done great things. Saudaraku, yang bisa lawan perbuatan besar adalah Tuhan. Dan dunia perlu mendengar. Saudara perlu tahu, ini raja yang tidak percaya Tuhan, saudaraku. Ini raja yang menyembah berhala. Dia masih keturunan, saudaraku, daripada Isabel. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati. Pada kata itu, restored the dead to life. Tampaklah perempuan dan anaknya dihidupkan, datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya pada raja. Lalu berkata lagi Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah putranya yang dihidupkan Elisha. Lalu raja bertanya-tanya. Dan perempuan itu menceritakan semuanya padanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan dengan pesan, pulangkanlah, restore all that was hers. Pulangkan segala miliknya dan segala hasil ladang sejak meninggalkan negeri itu sampai sekarang. Di sini saudaraku, officer itu adalah seorang eunuch. Eunuch itu orang kebiri. Bahkan orang kebiri pun bisa dipakai Tuhan ya saudara ya. Oke, mari kita lihat firman Tuhan ini. Ada 3 orang yang mengalami pemulihan. Yang pertama, anak yang dihidupkan kembali itu. Saudara bisa baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Wanita ini disebut the great woman. Kalau saudara berhubungan dengan the great God, saudara bisa angkat, Tuhan angkat kita jadi a great man. Tadi saya cerita tentang saudara Benny Laos ya. Pada malam tanggal 14, ketika saudaraku, orang bilang malam kembang, waktu untuk menangis berduka cita. Malam itu malam inaugurasi saudaraku. Saudara masih ingat ini 2 tahun yang lalu, itu saudara Benny Laos, itu istri yang cantik Shirley. Dan mereka bersaksi bagaimana Tuhan memakai mereka untuk membangun pulau atau kabupaten Morotai. Saudaraku, a transformer, a real kingdom leader, an agent of change. Hidup cuma 1 kali. Pada waktu saudaraku dikebumikan itu, kami bertiga yang mengebumikan. Saudaraku, memang tubuhnya dikebumikan, tapi rohnya disorgakan. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, kami bertiga, Pak Kris Manusama, Pak Franky Utana dan saya, yang menikahkan dia tahun berapa itu? 2005 ya. Menikahkan dia, maka saudaraku kami juga bertiga yang sudah 70 tahunan ini, kita yang justru mengebumikan dia. Saudaraku, kan itu saya bertanya pada di sini, why am I still alive? Kenapa saya masih hidup? Kenapa saya masih melakukan apa yang saya lakukan? Masih usia 52 tahun, saudara. Tetapi dia telah mencapai puncak luar biasa. Sukses itu bukan pencapaian. Sukses itu bukan pengumpulan. Sukses itu pengaruh. Sukses itu apa? Pengaruh saudaraku. Bagaimana saudaraku Pulau Morotai dari kabupaten paling miskin di Indonesia menjadi yang paling makmur. Pendapatan daerah dan juga saudaraku anggaran belanja daerah yang sangat kecil bisa membangun rumah sakit internasional, semua penduduk seperti saya dengar tadi suara gembala, semuanya gratis, tis. Bagaimana itu saudaraku? Karena dia juga memberi. Suatu kebanggaan bagi saya kenal dia waktu dia
usia masih 20 tahunan saudara ya. 30 tahun yang lalu di Ambon, saudaraku dulu jemaat di Ambon, lalu Ternate. Saudaraku sampai jadi pengusaha yang diberkati Tuhan. Nah saudaraku, anak yang tidak lulus SMA, saya percaya saudara paling sedikit lulus SMA ya, paling sedikit lah ya, paling sedikit sarjana. Tetapi saudaraku bagaimana Tuhan bisa memakai, dia berkata, beta bangun rumah 11.500 untuk orang tidak punya rumah. Berarti itu hampir 20% penduduk Monotai. Karena beta belum pernah punya rumah. Dia bangun sampai university karena dia belum pernah lulus SMA. Satu-satunya bupati meskipun disebut paling kaya di seluruh Indonesia. Tetapi saudaraku yang ikut paket C karena belum pernah lulus SMA. Nah saudaraku, memang ada beberapa tingkatan orang disebut grade. Yang pertama sekali kalau laki-laki, ini saya kalau bilang putra, bukan berarti putri nggak termasuk ya. Kalau semua orang yang saya temui berkata, Benny Laus ini orang baik. Jadi yang paling dasar itu good man, ini paling dasar. Suami itu disebut good man, bukan Batman, bukan Iron Man, apalagi brengsek man. Jangan nyengir. Oke. Tingkatan lebih bagus itu gentleman. Tidak banyak gentleman. Meskipun seringkali gentleman and ladies, belum tentu. Tidak semua wanita itu lady, tidak semua. Lalu ke tingkat ketiga, ini hebat lagi ini, godly man. Seorang yang godly, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Kemanapun kalau saudara dengarkan dia kampanye, isinya itu KKR saudara. Lalu lebih tinggi, di tingkatan tinggi, great man. Tetapi saudaraku, memang dia tidak sempat jadi gubernur Maluku Utara, sekalipun pada waktu itu tingkatan elektabilitasnya 40%. Istrinya yang melanjutkan saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya meriah saudaraku. Sebagai pengikut Kristus, kita harus jadi pemimpin di 7 puncak gunung. Amin. Tapi ada satu lagi, nanti pasti ketika Tuhan Yesus datang, dia memerintah bersama Yesus. The fifth G is governor. Governor itu bukan gubernur, lebih tinggi. Memerintah bersama Yesus. Amin. Mari kita periksa diri kita. Nah, sekarang saya bicara tentang wanita itu. Ada 3 wanita. Yang pertama adalah seorang putra yang dihidupkan kembali. Dan menurut catatan sejarah yang dipercayai saudaraku, maka putranya ini yang dihidupkan kembali ini pada waktu dia masih kecil. Dia masih kecil sekali. Saudara, kalau masih kecil itu berarti belum usia 12 tahun. Karena orang Yahudi usia 12 tahun sudah setengah dewasa. Pada waktu dia cuma terkena heat stroke, kena panas. Berapa banyak saudara Indonesia lagi panas saudaraku. Hati-hati. Manusia itu cuma seperti rumput, kena kering, panas sedikit, layu saudara. Nah saudaraku, the revived son, coba tunjukkan. Ya, dia bernama disebutkan dia bernama Obadiah. Katakan Obadiah. Seringkali kita bilang Obaja, salah baca. Obadiah. Obadiah itu adalah servant of Yahweh. Dia adalah Nabi Obadiah yang tercatat dalam Alkitab itu. Jadi ukuran seorang wanita, yaitu ibunya cuma disebut perempuan Sunem. Kenapa tidak disebut namanya? Supaya nama para wanita bisa ditaruh di situ. Kalau sekali bicara wanita, tentu saja dari saya contoh kasih pria ya. Tidak cukup jadi good man, tapi harus jadi godly man, jadi great man. Kehidupan kita diukur di sana, bukan daripada pencapaian, bukan dari apa yang kita kumpulkan, tetapi apakah kita melakukan kehendak Tuhan. Nah saudaraku, yang pribadi yang kedua adalah wanita ini yang adalah murid daripada Nabi Elisha.
Dia adalah perempuan dari Sunem. Sunem itu artinya double resting place. Double resting place. Saudara, para pria yang ada di sini, coba lihat saya. Apa kalau dekat istrimu itu kamu jadi tenang? Jangan angkat tangan atau tidak, nanti kamu punya masalah di rumah. Tapi kalau saya dekat istri saya kan cerita. Saya ini dulu pemarah sekali, masih kelihatan nggak? Nggak sabar, pemarah. Saking pemarahnya dulu oleh bos saya bagian tukang pecat orang. Dia nggak berani mencat, saya mencat, saudara. Termasuk security, termasuk siapa aja. Saya tukang pecat jadi banyak musuhnya. Tapi kalau dekat dengan si dia ini, hati saya jadi tenang. Seperti disiram air dingin, saudaraku. Seperti ketemu oase. Karena itu ada dua golongan wanita. Yang satu adalah, saudaraku, malaikat bantal. Satunya setan bantal. Yang setan bantal, ojo terima, sikat, tendang, hancurkan. Tapi yang satu lagi, itu aja kok marah sayang. Serahkan Tuhan. Berbahagialah suami-suami yang istrinya bukan provokator. Saya ketemu Pak Mahfud MD, saudara. Pak Mahfud MD, kita ketemu makan waktu itu, kita ada di kota Jogja. Saya datangi beliau karena salah satu saudara kita yang berbicara di KLC, saudara Irwan Wijaya itu jadi profesor. Lalu saya bilang, Irwan, dulu itu provokator, sekarang profesor. Oh dulu saudaraku kalau kita rapat majelis pekerja lengkap GBI itu, wah, dia bagian gitu saudaraku. Saya marahi dia. Ya, so hamba Tuhan itu tidak memanaskan suasana, tapi membuat dingin. Sebab Yesus is the Prince of Peace. Haleluya. Dan Roh Kudus is Spirit of Shalom. Amin. Saya datangi Pak Mahfud. Pak, saya ini kagum sama Bapak. Sebab Bapak ini profesor beneran. Sebab banyak juga yang bukan F tapi V. Apa itu? Dia tanya saya. Provokator, dia ketawa, dia manggut-manggut. Ada banyak provokator, saudara nggak usah dengar ya. Oke ya. Wanita ini adalah double resting place. Suaminya sudah tua dan hobinya cuma kerja, saudaraku. Dan bahkan ketika anaknya terkena yaitu panas dan anak itu pingsan, koma, bahkan meninggal, suaminya terus kerja. Tapi wanita ini menghadapkan yaitu anak yang mati ditaruh di tempat tidur daripada Elisha. Kenangan saya tentang Benny Laus banyak sekali, tapi ada yang sangat pribadi. Ketika saudaraku, saya memulai pelayanan di Jakarta, tidak ada dana, kita bayar sendiri. Pesawat bayar sendiri, perjalanan bayar sendiri, makan bayar sendiri. Dan itu tahun 2007. Benny Laus menyediakan sebuah apartemen buat kita, yang saya tempati sekarang 17 tahun. Dia memberikan kepada saya uang 100 juta untuk ngisi apartemen itu. Saudara, jadi isinya barang-barang bagus, 100 juta saudara. Dan kita dengan murah hati, wanita ini juga menyediakan satu tempat tinggal untuk Nabi Elisha. Kenapa dia disebut a great woman? Dia berkata pada suaminya, meskipun dia berhikmat, kenal dengan Tuhan dan luar biasa, dia tetap menghormati suaminya. Itu hamba Tuhan yang sering datang itu, aku telah tahu dia abdi Allah yang kudus. Dia tidak bilang yang pandai khotbah, dia tidak bilang yang disertai mujizat, dia bilang dia adalah abdi Allah yang kudus. Bagaimana orang mengenal saudara? Kalau kita tanya, siapa Yesus? Oh, Yesus itu orang suci. Bahkan di kitab-kitab mereka dikatakan satu-satunya tidak pernah berdosa, disebut Isa Al-Masih. Tetapi tentu saja sosok itu mengarah kepada satu pribadi saja, Yesus Kristus dari Nazaret, yang sekarang adalah Raja di atas segala raja. Tepuk tangan bagi dia, saudaraku. Adukan masalahmu kepada Raja.
Apa mengadukan kepada raja itu? Doa, petisi, permohonan kepada penguasa. Wanita ini, saudaraku, menyediakan tempat tinggal buat, yaitu saudara untuk Nabi Elisha. Setiap kali saya tanya Pak Benny ini, ya, dulu waktu kita kenal namanya Denny ya, tapi sekarang nama resmi Benny Laos. Ben, sampai kapan saya bisa pakai apartemen ini? Sebab kalau disewakan itu 75 juta 1 tahun. Mungkin lebih. Jakarta Pusat saudara, ya tak? Dia bilang jawabannya sederhana, sampai Tuhan Yesus datang toh. Dia kan orang Ambon saudaraku. Sampai Tuhan Yesus datang toh, katanya saudara. Begitu murah hati. Dan saya sebagai pembina bangga mendengar perkataan Menteri Dalam Negeri, pakai seragam lengkap, memberikan hormat di depan peti mati, saudaraku. Dan dia berkata, Benny Laos adalah pejabat loh. Yang ngomong Menteri Dalam Negeri loh, bukan tim kampanye ya. Menteri Dalam Negeri berkata, ini pejabat bupati yang tidak pernah makan uang APBD. Hebat gak saudaraku? Tidak pernah makan uang APBD, sebab dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena itu saudaraku, dia disebut a great man, legenda. Wanita ini, seperti kita baca tadi ayat pertama, diberitahu oleh Nabi. Sekarang ini banyak yang berkeliaran ngaku Nabi, bikin kartu nama, saya Nabi, saya spesialis kelepasan, saya spesialis menghilangkan kutuk, ojo percaya, iku dukun ngaku Kristen. Amin saudaraku. Banyak orang datang pada saya, Pak, ada nubuatan apa untuk saya? Loh, nubuatan itu untuk jemaat. Kalau nubuatan pribadi hati-hati saudaraku, ya. Apalagi dia berkata begini, berikan mobilmu kepadaku. Loh, itu bukan nabi, itu babi. Itu bukan rasul, itu bisul. Tetapi ini nabi beneran. Tuhan akan menghukum negeri ini 2 kali lipat daripada dulu. Dulu dihukum 3,5 tahun, itu sudah menderita. Ini 2 kali. Saudaraku, kalau dipukul pantatnya belum pakai cambuk saudara. Setiap hajaran yang diberikan Tuhan pertama mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan faidah, membawa kita kepada kekudusannya. Amin. 7 tahun. Karena itu bangkit, pergi bersama keluargamu. Dan dengan pimpinan Roh Kudus, dia tinggal justru di daerah musuh. 7 years, 7 tahun. Setelah lewat 7 tahun dia pulang. Apa yang dia dapatkan? Rumahnya, saya percaya dia wanita kaya, rumah-rumahnya, ladang-ladangnya diduduki orang. Ini rumah Roh Kudus saudara. Kita bisa penuh kesombongan, bisa penuh iri hati, tapi bisa juga penuh firman Tuhan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemurahan. Tergantung apa dan siapa yang ada di dalam. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengadukan kepada raja. Dia lapor hakim, tidak dianggap. Lapor hakim tinggi, nggak diurusin. Naik hakim agung, ada mesti nyogok. Zaman itu, ternyata zaman sekarang juga. Bagian administrasi ada uang 1 triliun di rumahnya. Itu bagian administrasi loh, bukan hakim agung, bayangin aja. Tetapi satu lagi, ada yang lebih tinggi, yaitu raja. Kalau dalam hal kita, Mahkamah Agung masih ada lagi, ya presiden. Tapi presiden kan bukan raja. Saya memberitahu selaku di atas Mahkamah Agung, kalau nggak bisa masih ada Mahkamah Sorgawi. Hari ini, kalau saudara menghadapi keadaan seperti itu, kita tahu di Israel setiap tahun Yobel, semua harta yang dikuasai orang dikembalikan pemiliknya. Karena orang Israel tidak boleh menjual, yaitu tanahnya, karena itu warisan. Untuk setiap suku sudah ditentukan, tidak boleh dipindah tangankan pada siapapun. Dan harus kembali setiap 7 tahun.
Tapi wanita ini mengalami ketidakadilan. Tetapi dia mengadukan pada raja. Dan sepertinya banyak halangan. Tetapi saudaraku, Tuhan selalu buka jalan di mana tidak ada jalan. Saya selalu nyanyi, saudaraku, kalau ada jalan buntu, saya selalu nyanyi. God will make a way where there seems to be no way. Saya memperkenalkan lagu ini dan menerjemahkannya. Saya yang dirubah. Saya terjemah gini. Dia buat jalan saat tiada jalan. Tapi diterjemahkan orang begini. Dia buka jalan di mana tidak ada jalan. Kalau buka jalan, jalannya udah ada. Cuma dikasih barikade. Tetapi Allah kita justru membuat jalan di mana tidak ada jalan. Ketika dikejar oleh tentara Firaun dan di depan ada laut teberau, saudaraku, Tuhan membukanya. Syah! Ada teman saya mengalami tekanan luar biasa dari pihak orang-orang yang berkuasa. Tapi ada satu lukisan di kamar kerjanya yang gambarannya Musa ngangkat tongkat dan laut itu terbelah. Saya bilang jangan diganti lukisan itu. Sebab Allah kita adalah Allah yang membuat jalan melalui laut yang hebat. Melalui padang belantara, melalui padang pasir. Allah kita sanggup membuat jalan di mana tidak ada jalan. Saya tidak tahu apa keadaan saudara, but God is our restorer. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa masalah saudara. Paling enteng masalah ekonomi. Paling enteng. Tetapi ada yang lebih berat. Kita lihat juga ada seorang hamba yang dipulihkan, yaitu Gehazi. Dia itu mengalami kusta. Tapi nanti saya akan ceritakan bagaimana dia dipulihkan. Tapi lebih berat lagi kalau mati. Kalau sakit masih mungkin sembuh. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Yesus berkata, Bapakku membangkitkan orang mati dan aku pun juga membangkitkan orang mati. It's a big statement. Orang bilang masa hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan bagi kita yang percaya selalu ada hari yang ketiga. Angkat 3 jari. Beritahu kiri kanan saudara, ini bukan zaman kampanye, jangan khawatir saudaraku. Amin. Katakan ada hari ketiga bagimu. Ada hari ketiga bagiku. Amin. Haleluya. Dan wanita ini dipulihkan semuanya. Saudara, paling enteng ekonomi, paling enteng. Karena itu saudaraku, jangan ada yang bunuh diri. Belakangan ini saya menentang istilah generasi stroberi. Tapi mungkin anak muda ini gambaran generasi stroberi. Begitu kena panas sedikit, mati saudara. Sunstroke. Sedikit aja kena matahari, apalagi sekarang panas saudaraku. Anjing saya, anjing Shih Tzu, bulunya kan tebel. Jadi dia keluar masuk kamar saya, saudaraku, nunut air condition. Sebab Bali panas sekali. Tetapi saudaraku, wanita ini dikembalikan. Saudara, ketika Yesus berbicara di dalam sinagoga, yaitu di Nazaret, dia membuka Yesaya 61. Dan dia memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Untuk menunggu tahun rahmat Tuhan perlu tahun ke-50. Tahun 49, tahun ke-50-nya tahun Yobel, ditiuplah sangkakala dan semua ladang rumah kembali. Tetapi bagi Yesus tahun Yobel itu adalah sekarang. Tahun Yobel bisa tahun ini. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Karena 5785 saudaraku adalah double grace. Amin. Tidak usah tunggu tahun ke-50. Ketika dia berseru kepada raja, raja mengembalikannya. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa banyak pegawai raja itu dikebiri? Supaya tidak ganggu haremnya raja. Tunangan Yesus adalah gereja Tuhan. Spirit semacam itu harus ada pada kita hamba-hamba Tuhan. Tidak menjamah yang miliknya raja. Amen. Nah, saya mau bicara sekarang tentang
A reborn servant. The reborn servant. Kita tahu Gehazi adalah hamba daripada Nabi Elisha. Elia menurunkan Elisha sebagai muridnya, sebagai successor, sebagai pewarisnya. Lalu dia mencari ahli waris yang lain, dan seharusnya Gehazi. Tapi Gehazi tidak lulus ujian. Ketika Jenderal Naaman disembuhkan dari kusta, dan Elisha menolak yaitu persembahan daripada raja. Sebab Tuhan bilang, nggak usah. Berapa kali tercatat saudaraku, Elisha ini luar biasa. Saudaraku, dia tidak menyembah Mamon. Waktu Hazael diutus oleh Raja Ben-Hadad, kalau saudara baca ayat selanjutnya dari 2 Raja-Raja 8, membawa 40 onta penuh dengan harta-harta karun dari Aram, dari Syria, ditolak oleh Nabi Elisha. Tetapi yang satu ini matanya hijau, saudara. Dia bilang, bodoh sekali guruku ini. Dia mengejar Naaman. Dan kemudian apa tanda orang itu mengejar kekayaan? Dia berdusta. Ada datang 2 murid sekolah Nabi, tapi tuanku tidak punya apa-apa. Berarti dia seperti diutus oleh tuannya. Dia menjelekkan nama daripada Elisha. Dan Elisha digambarkan kepada Tuhan sendiri. Dan saat itu saudaraku, dia pulang dengan harta benda yang banyak. Ditanya, dari mana kamu? Oh, hamba tidak kemana-mana. Oh benar? Bukankah hatiku menyertai ketika mengejar Naaman orang Aram itu? Karena itu sekarang apakah ini waktu untuk menerima perak emas, membeli yaitu ladang-ladang, membeli kebun-kebun anggur? Karena itu kusta daripada Naaman turun atasmu. Kusta juga pernah dosa. Kalau orang terkena kusta, saudaraku, orang-orang yang dia cintai tidak boleh mendekat kepada dia. Kenapa sih sekarang kok jauh dari saya? Ya mungkin kita ada dosa. Dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telingaku kurang untuk mendengar, tapi dosamu telah memisahkan antara engkau dengan Allahmu. Pagi hari ini sebelum menerima perjamuan kudus, mari kita sama-sama periksa diri, saudaraku. Naaman, saudaraku, terkena kusta bahkan dengan keturunannya. Memang tidak ada cukup waktu untuk menceritakan, tapi saudara percaya apa yang saya sampaikan. Tidak ada waktu untuk membaca maksudnya. Ketika kota Samaria dikepung oleh Raja Ben-Hadad dari Aram, dari Syria, maka saudaraku, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 dan 7, pada saat itu ada 4 orang kusta di luar gerbang daripada Samaria. Saudara, siapa 4 orang kusta ini? Saya percaya Naaman dengan ketiga putranya. Dan mereka sedang duduk-duduk di sana. Sementara saudaraku terjadi krisis luar biasa di ibu kota Samaria itu. Kepala keledai harganya mahal. Tai merpati harganya mahal. Apa tanda sedang dikepung, saudaraku? Pertama, krisis pangan. Kedua, krisis yaitu energi. Saya pada waktu pergi ke Amerika yang terakhir, harga hamburger 2 kali lipat. Harga yaitu bensin, gas hampir 2 kali lipat, saudara. Dan ini baru permulaan. Harus tahu kita belum sampai kepada kelaparan, tetapi ini menuju krisis yang lebih besar. Tetapi ada kabar baik buat setiap warga negara kerajaan. Bukan untuk anggota gereja ya. Untuk warga negara kerajaan, saya mau beritahu, kita dalam kerajaan yang tidak akan tergoncangkan, yang tidak pernah ada krisis. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika itu mereka berempat ini rundingan. Ngapain ya kita duduk-duduk sini nunggu kematian? Sementara kalau orang kusta itu kan ngeri, saudara. Pertama kulitnya rusak, lalu saudaraku jarinya mulai hilang, bibirnya hilang, saudaraku ya, mulai merotoli begitu, mungkin jari-jarinya mulai hilang.
Dan mereka tidak, pada waktu makanan juga tidak diberi. Biasa dilemparkan dari atas pintu gerbang ataupun dari atas benteng. Tapi mereka tidak ada makanan. Kalau kita masuk ke kota, kita tidak boleh. Mungkin kita malah dirajam batu. Mari kita pergi ke perkemahan musuh, perkemahan Aram. Mungkin di sana kita paling sedikit bisa mati dengan perut kenyang. Ketika mereka melangkah ke sana, Tuhan itu humoris, saudara. Mereka mendengar seperti tentara yang sangat besar. Mereka mendengar derap daripada kuda peperangan. Dan semua tentara melarikan diri. Jangan lupa ya, Aram itu negara adikuasa. Dan Israel tinggal dikeremus gini. Hancur. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Mereka menikmati makanan. Dan yang paling tua dari mereka berkata, tidak baik yang kita lakukan. Kita menikmati makanan berlimpah. Saudara dan saudara semua, kita menikmati makanan rohani jasmani. Di luar sana banyak orang kelaparan, terutama kelaparan kasih. Kelaparan kasih, kita dipenuhi kasih Tuhan. Siapa di sini dipenuhi kasih Tuhan? Angkat-angkat. Bagi dengan orang lain. Itu yang dilakukan Benny Laos dan Shirley. Saya mau beritahu saudara, mereka membangun Morotai. Pulau ini ditinggalkan, tidak masuk hitungan. Tetapi Ibu Shirley menjadi ikon daripada pariwisata Pulau Morotai. Dia berpakaian ikan duyung sambil menyelam. Dan itu menjadi viral. Dan banyak orang pergi ke Morotai untuk melihat keindahan alam di sana. Hidup kita untuk apa sih, saudara? Mari kita pergi ke perkemahan Aram. Oh, nanti kita dibunuh. Saudara, kita punya kabar yang paling luar biasa. Kita punya Allah yang bisa memulihkan. Kalau tidak sembuh, tidak mungkin Gehazi bisa berhadapan dengan raja. Memang ini diperdebatkan oleh banyak ahli teologi. Tapi saya percaya inilah yang terjadi. Sebab apa susahnya bagi Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati, apalagi cuma menyembuhkan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah bisa memulihkan keadaan saudara? Angkat-angkat. Yang bisa menghalangi adalah ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan adalah dosa. Dan ketidakpercayaan buktinya dosa. Ada seorang jenderal daripada Israel. Pada waktu Elisa berkata, besok ini harga makanan akan murah di sini. Bagaimana mungkin? Apa Allah punya floodgates of heaven? Tingkap langit itu pintu banjir surga. Coba lihat ke atas. Apa yang saudara lihat? Lebih ke atas lagi. Siapa yang ada di atas takhta? Siapa yang ada di atas takhta? Loh, kok diam saudaraku? Yang di atas takhta ya Raja kita Yesus Kristus. Dan dikatakan ada pintu banjir surga. Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kami. Pada waktu saudara sering mendengar, saya datang pada Tuhan dalam keadaan sakit mau mati. Dalam keadaan bangkrut saudara. Minus, punya utang tidak bisa bayar. Tetapi here I am, saya mengalami pintu banjir surga. Hari ini hari kita mengembalikan persepuluhan. Orang tidak mau percaya terserah. Tetapi saudaraku, orang yang melakukan perintah raja akan mengalami the benefits of the kingdom. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan apa modal daripada Gehazi? Perbuatan besar yang dilakukan Elisha. Menyehatkan air di kota Yeriko. Membangkitkan orang mati. Memberi makan orang dengan jumlah makanan yang sedikit. Begitu banyak. Dan juga bagaimana dia lebih daripada Mossad. Di dalam 2 Raja-Raja 6. Dia bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Aram di tempat tidurnya. Dia punya karunia-karunia roh. Dan saya mau beritahu Tuhan itu murah hati. Dan hidup saya dan saudara kan jadi berguna. Karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Benny Laos dan istrinya adalah contoh bagaimana Tuhan hobi mengangkat orang miskin dari dalam debu dan mengangkat orang hina dari dalam lumpur dan bisa menjadi great woman and great man. Saya berdoa bagi setiap saudara yang ada di sini meningkat saudara ya.
Bukan cuma good, tapi kemudian godly, great, dan nanti memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Pemain musik kembali, bukan mulia, kita nyanyikan lagu bagaikan tanah kering tadi. Silakan. Ayo bangkit berdiri, minta dialiri Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan. berserulah kepada Raja. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Pulihkanlah keluarga kami, pulihkan anak-anak kami, pulihkan kami hamba-hambamu. Oh Roh Kudus, Pulihkanku, mengalirlah. Sidedede barabataka syankarabataka ramala. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa dengan bahasa saudara sendiri. Mungkin di keadaan ekonomi saudara, mungkin ada hak saudara yang diambil orang lain, mungkin anak-anakmu mati secara rohani, mungkin ada orang yang kau kasih dalam keadaan sakit. Allah kita adalah Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membangkitkan. Ketika orang tertua dalam 4 orang kusta berkata, mari kita kembali memberitakan kabar baik. Dan saya percaya inilah yang terjadi ketika mereka sedang berjalan. Ketika mereka memberitakan kabar baik, mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami kesembuhan. Sekarang dalam kesulitan, mungkin banyak tekanan, terus kabarkan kabar baik. Kabarkan apa yang dilakukan oleh Yesus, dan kita akan mengalami pemulihan. Shikata. Mari kita periksa diri kita sebelum kita menerima perjamuan kudus. Ketidakpercayaan adalah dosa. Jenderal yang berkata tidak mungkin dia diinjak-injak di pintu gerbang Samaria dan mati mengenaskan, tidak berbentuk manusia lagi. Sipurna ayarasai. Biarlah rumah kita dipenuhi dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan hadirat Tuhan. Jangan biarkan rumah kita kosong. Jangan biarkan hati kita kosong. Mari persiapkan. Sekarang sudah ambil roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Allah kita adalah Allah yang hobi memulihkan. Paling enteng masalah ekonomi. Yang tidak mungkin dilakukan manusia adalah masalah dosa dan kematian. Tetapi Allah kita lebih dari sanggup. Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Cry unto Him. Berserulah kepadanya. Dan aku mendengarkan engkau.
dan aku akan memulihkan keadaanmu. Aku tidak membiarkan orang benar goyah. Angkat roti tangan kanan saudara. Kalau putranya saja diberikan kepada kita, bagaimana mungkin ketika kita masih berdosa, ketika kita penuh kusta, ketika kita mati dalam dosa kita, Allah sudah memberikan putranya. Apalagi setelah kita dibenarkan. Angkat tinggi. Kita punya perjanjian dengan yang maha tinggi. This is the privilege of the kingdom. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Setelah makan dia melihat cawan yang berisi anggur sambil katanya, inilah perjanjian baru di dalam darahku. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan daku. Kita ingat korban Kristus dan kita ingat juga janjinya. Maranatha, come Lord Jesus. 1, 2, 3, Maranatha. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu membangkitkan iman kami Tuhan. Kami percaya Allah daripada Elisha, Allah daripada wanita Sunem adalah Allahnya kita. Engkau yang bisa memulihkan Gehazi untuk berdiri di hadapan raja. Engkau juga bisa memulihkan kami. Kalau ada yang pernah jatuh, ada yang pernah mengalami gagal, Allah kita masih Allah yang membangkitkan. Sebab Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tepuk tangan bagi Dia saudaraku. Silakan duduk saudara kekasih. Tuhan Yesus kalau berdoa melihat ke langit saudaraku. Coba angkat tangan lihat ke langit. Ada raja lebih hebat daripada Raja Israel ataupun presiden kita yang baru. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau shalom, damai sejahtera. Dalam nama di atas segala nama, dari Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin.